52.000 di tangan istri yang hebat untuk menu 2 hari. Ayo teman-teman, penasaran gak apa yang saya dapatkan dengan uang belanja 52.000 untuk menu 2 hari? Dan belanjanya juga nggak murahan ya, ini yang kita beli. Nah ini dia, asal kita pandai mengelolanya. Yuk cek apa saja yang saya masak. Ini dia belanja hari pertama dan ini dia belanja hari kedua. Yuk kita lihat untuk belanja hari pertama senilai 42.000. Ini murah apa murah? Sudah dapat ayam setengah dada dan udang 1 on, dapat bakso ikan juga. Dan ini belanja tambahan hari kedua cuma 10.000 rupiah. Iya, cuma buat tambah sayur dan bawang aja ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk masakan kita di hari kedua, karena hari pertamanya sudah ada videonya, jadi saya mau ekspor dulu untuk hari kedua. Di hari kedua itu udang sama ayamnya kan kemarin kita nggak dimasak, yang bagian dagingnya sudah kita pilet, udangnya juga sudah kita kupasin. Nah sekarang di hari kedua ini kita akan masak udangnya dengan tepung ya teman-teman. Kita kemarin tuh nggak masak, ada tepung Kentucky pasti ya kan. Nah kita masak dengan tepung instan yang sudah ada, kemudian kita gorengnya ya gitu ya teman-teman, menggunakan minyak yang kemarin juga masih. Nah jadi teman-teman bisa masak ini tuh sudah banyak ini ya, untuk menu 1 hari ini sudah cukup lauknya gitu, udah banyak teman-teman, dapatnya 1 piring gitu. Jangan lupa kalau menggoreng ayam kayak gini atau udang kayak gini, tergantung hobinya teman-teman, mau 1 kali celup atau 2 kali celup. Kalau saya sekali lagi cukup 1 kali penepungan, karena memang nggak suka tepungnya yang tebal-tebal. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih kriuk-kriuk, silakan 2 kali celup atau 3 kali celup. Nah ini sudah matang ya guys, dapatnya tuh segitu, lumayan banyak, bukan lumayan sih, itu udah banyak ya teman-teman. Ayam dan udang untuk menu proteinnya sudah lebih dari cukup lah ya kan, ada ayam ada udangnya juga. Oke, kita lanjut di yang berikutnya. Oh ini penampakannya setelah dimasukin ke piring. Dan ini menu kita hari kedua ya guys, untuk makan hari kedua ini. Untuk menu lauk kita sudah selesai ya guys, ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut untuk yang satu ini, saya akan bikin apa ayo. Nah ini tuh kemarin kita masih ada setengah wortel dari yang kemarin, dan tadi kita sudah beli kol, kemudian daun bawang itu ya. Nah, ini kita akan bikin bakwan guys. Iya, kita bikin bakwan dengan tepung setelah penggorengan dari ayam dan udang tadi ya guys. Kita gunakan tepungnya itu untuk bikin bakwan. Ini tuh bakwannya lumayan banyak, ini dapatnya juga ya kan guys. Nah itu tuh dapat 1 piring kan sudah cukup lah ya untuk cemilan, apakah untuk lauk makan terserah lah ya kan. Kemudian kalau untuk goreng bakwan, untuk lebih bagusnya memang kita pindahkan aja minyak yang tadi juga masih ke wajan yang lain ya guys. Wajan saya kebesaran ya guys, iya, karena saya memang nggak ada wajan yang lebih kecil, kecuali wajan yang jadul itu pun jarang-jarang saya pakai. Nah ini dia, kita goreng dulu ya teman-teman. Bicara tentang bakwan, sebenarnya bakwan ini bisa dibuat dari apa saja ya teman-teman. Kalau teman-teman punya sayur yang lain juga boleh kok dimanfaatin untuk bikin bakwan. Saya sudah pernah bikin bakwan kacang panjang, bakwan terong, buncis, kangkung, bayam, semua itu sudah pernah saya coba untuk dijadikan bakwan. Enak kok guys, jadi campuran sayur mayur. Untuk kangkung itu sesuaikan aja dengan di daerah masing-masing. Teman-teman mau bikin sayur apa aja boleh kok dibikin untuk jadi bakwan. Semuanya itu terasa enak, asal potongnya pendek-pendek ya teman-teman. Kalau kangkung atau bayam itu ya dipotonglah sesuai dengan untuk bakwan gitu, jangan panjang-panjang gitu ya. Nah yang utama lagi itu, yang penting tuh bumbunya dan tepungannya yang enak. Itu pas enak, sayurnya campur apa aja pasti enak aja kok bakwan itu. Nah silakan dicoba, atau dikasih cabai juga boleh. Saya pernah juga bikin cabai pakai cerawit gitu, dipotong-potong. Cuma karena anak saya nggak suka pedas, jadi yang ini nggak saya kasih cabai ya teman-teman. Sesuaikan aja selera masing-masing. Sekali lagi nih, dapatnya itu sampai 3 kali gorengan gini sudah banyak ya itu teman-teman. Adalah 15 potong bakwan, kayaknya 15 potong 15 biji apa lebih ya gitu ya.
Ternyata masih ada guys, satu kali lagi gorengan kita. Iya, kita lanjut ini sampai habis. Nah, bercerita tentang bakwan, ya sudah ya, pokoknya dicoba aja teman-teman. Mau bikin bakwan apa aja yang ada sayur di kulkas itu dimanfaatin bikin bakwan. Jangan lupa sepanjang masak dan motong-motong itu doa kita ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Tak usah beli gorengan lagi ya kan, sudah pasti sehat dan lain sebagainya lah ya kan. Nah, ini dia terakhirnya tuh, banyak kan, satu piring ini banyak guys, ada 20 bakwan lebih ini tadi. Saya nggak hitung sih, cuma satu kali goreng tadi, ini ada 4 kali goreng ya gitu ya. Oke, kita lanjut menu kita berikutnya, yaitu nah ini tadi belanja kita 10.000 itu termasuk 1 on bawang dan tomat ini ya guys. Kita mau bikin sambal kecap. Nah, bawangnya pun nggak kita gunakan semuanya, barter lah ya sama kecapnya, karena kecapnya nggak masuk dalam list belanja kita. Yaitu bawangnya itu sudah banyak guys, 1 on itu nggak kita pakai semua, kita sisain sedikit, mungkin kita pakai setengah on lebih ya kan. Nah, kita potong-potong dulu ya guys. Potongnya tersuka teman-teman lah ya, tapi saya ini potongnya segi 4 ya kan, maksudnya itu dipotong kotak-kotak lah gitu ya. Ngomong-ngomong tentang sambal kecap ini, beda orang beda rasa juga guys hasilnya, walaupun nanti bahannya itu sama. Saya dan adik saya itu bikin sambal kecap pasti beda rasanya, pasti nggak bisa sama. Nah, selalu dibilang nggak maulah, pasti bedaan, enakan tuh bikinin mama kalau yang ini ya. Nah gitu tadi, walaupun nanti mungkin sama bahannya itu, tapi rasanya, caranya mungkin nggak tahu lah ya, pokoknya jadi beda rasa. Nah, kali ini tip dari saya, kalau bikin sambal kecap itu semuanya bahan-bahannya itu cabai maupun bawang dan tomat itu kita cucinya itu terakhir dicuci dengan air mateng ya guys, biar nggak sakit perut, biar nggak bikin mules gitu. Jadi pakai air mateng terakhirnya. Dan pakai tomat itu opsional aja, kalau nggak ada tomat juga nggak apa-apa, cukup 2 bahan itu aja. Jangan lupa tetap dikasih garam sedikit ya, jangan terlalu banyak karena asin juga nggak enak. Karena ini kita sudah pakai tomat, kita nggak perlu pakai air. Saya nggak bikin sambal kecap nggak dikasih air lagi ya guys. Kan ada juga sambal kecapnya yang cair, itu biasanya dia kasih air. Tapi rasanya pun pasti beda. Termasuk penggunaan kecapnya juga beda-beda ya guys. Jadi gunakan aja selera masing-masing mau pakai kecap yang mana. Tapi saya pakai yang bungkus ini tuh lebih, rasanya itu lebih spesial guys. Yang warna bungkusnya hijau atau biru, yaitu hijau dingin teman-teman. Karena kita itu penggemar pedas, jadinya kalau makan tanpa cabai itu rasanya aduh kurang nikmat. Ada yang kurang rasanya ya kan. Jadi kita bikin aja lah sambal apa aja yang teman-teman suka. Dan termasuk salah satunya ini adalah salah satu sambal favorit kita dan bisa digunakan untuk makan apa aja ya kan, untuk cocol-cocol lauk apa aja itu nyambung sama ini. Jadi rasanya dikasih penyedap rasa juga ya kan guys, sesuaikan aja dengan suka-sukanya teman-teman. Gak usah diperdebatkan mau yang banyak, tapi jangan kebanyakan ya guys, karena kalau terlalu banyak juga pakai micinnya itu nggak enak guys, rasanya itu aneh gitu. Jadi pakainya itu sedang-sedang aja. Nih lihat warnanya menggoda gini ya kan, pasti pedas banget. Kebayang nggak sih pedasnya sama teman-teman? Nyampe di sana rasa-rasa pedas nggak di situ? Nah, ini dia kita kecapnya, pakai kecap yang ini. Tadi garam sudah kita kasih, dan rasanya itu ini cukup 2 bungkus kecap ini ya guys, untuk ukuran segini, 1 mangkok bakso gini lah ya. Nah, itu sudah cukup. Dan tomatnya 1 yang sedang, nggak nyampe 1 on itu tadi guys, kecil dikit lah. Nah, kemudian kita bikin kayak gini. Tapi ya kembali lagi teman-teman sukanya apa, kecapnya apa, itu bebas-bebas aja. Tapi yakin deh, tiap-tiap kecap itu ada rasanya yang beda. Teman-teman bisa dites. Saya sebelum memilih menggunakan kecap ini atau merek yang satu lagi yang bungkusnya sama mirip itu, saya sudah mencoba dengan rasa yang lain ya guys. Merek yang lain sudah saya coba, tapi pasti tetap aja dua merek ini lebih jagonya buat saya. Menurut saya enaknya itu pas, manisnya pas, nggak asin, pokoknya lebih enak lah rasanya. Nah, ini dia penampakannya terakhir. Oke guys, menu kedua kita sudah jadi sebanyak ini. Masih ada sop kemarin ya guys, karena memang sopnya itu 1 panci besar juga ya kan. Akhirnya kita udahlah sopnya dipanasin. Masih ada juga sambal bawang yang kemarin tuh masih banyak.
Nah, akhirnya yuk kita nikmatin, kita makan yuk. Ini tuh enak banget, pasti bikin ngiler ya kan. Jangan lupa kalau sudah menghadapi hidangan begini, baca doa ya guys kalau makan itu. Dan kalau lupa baca doa di awal, silakan baca Bismillahi fi awali wal akhiri. Nah, insya Allah makanannya barokah dan selamat menikmati. Ngomong-ngomong teman-teman, sudah makan siang belum? Kalau belum makan siang, yuk auto masak dulu atau makan di mana. Oke guys, sekali lagi ini menu kita 52.000 untuk 2 hari ya guys. Ini sekali lagi menu hari kedua. Nah, teman-teman bisa lihat dari tadi saya spill menu hari kedua. Dan untuk menu hari pertama, teman-teman bisa tonton setelah ini di akhir saya taruh karena itu masakan kita hari pertama itu ya teman-teman. Selamat mencoba untuk ibu-ibu hebat. Tetap bisa makan enak, yang sehat dan bergizi walaupun dengan dana yang terbatas. Nah, kita pandai-pandai saja memilih menu yang akan kita masak ya kan guys. Selanjutnya ini dia menu hari pertama kita ya guys. Silakan ditonton. Halo guys, assalamualaikum. Yuk temanin kita masak-masak sop ayam telur, sambal terong, dan ikan asin goreng. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan yang mau kita masak. Tadi kita belanja di warung ya guys. Ini tuh 42.000, satu terong, wortel, buncis 1 on, kemudian ada udang, ada ayam, 6 bakso ikan, dan 2 tahu. Yuk ikuti ya teman-teman. Pertama-tama kita panaskan dulu minyak goreng. Saya langsung di pancinya aja ya. Ini tuh biasa bumbu sop. Bumbu sop saya 3 macam aja guys, yaitu bawang putih, bawang merah, merica. Nah, ayamnya sudah saya rebus terlebih dahulu, saya buang airnya. Nah, ini tuh sudah direbus baru dimasukin. Setelah bawangnya wangi, langsung masuk ayamnya ya teman-teman. Diaduk-aduk lah sebentar, dimasak. Setelah ayamnya kita aduk-aduk sebentar, lanjut kita masukkan bakso ikannya, kita aduk-aduk lagi. Pokoknya aduk aja lah terus ya kan guys. Jangan lupa sambil diaduk-aduk terus dibaca ya wadud ya wadud ya wadud ya, yaitu ijazah doa kita. Lanjut masukkan wortelnya, kita aduk-aduk lagi, baca doanya lagi ya wadud ya wadud ya wadud. Kita aduklah sebentar sampai dia wangi juga ya teman-teman, kena minyaknya. Nah, ini tuh kalau sudah agak wangi sedikit, kita tambahkan air ya guys. Airnya kita sesuaikan dengan banyak bumbu kita tadi. Kalau ini saya kasih 3 gelas ya guys, jadi airnya itu agak banyak. Kita rebus sampai wortelnya matang. Setelah wortelnya matang, kita lanjut masukkan buncis, aduk dulu sebentar ya wadud ya wadud. Nah, nggak lama-lama ya guys. Kalau udah dimasukkan buncisnya itu, lanjut kita masukkan telur secukupnya. Saya kasih 2, itu dibuka dulu telurnya biar tahu bahwa telur itu benar-benar bagus ya guys. Aduk-aduk terus sampai benar-benar telurnya itu pecah ya guys. Nah, ini dia bentuknya. Jadi minyak kita numis tadi udah nggak kelihatan itu guys sama telurnya. Jadi dia itu udah kayak pakai telur gitu. Jadinya tuh enak nih dia penampakannya. Nah, ini tuh sudah matang, langsung dimatikan. Ini ada yang ketinggalan bumbunya, bawang perai dan daun seledrinya nggak ada guys. Kelupaan tadi bolak-balik udah itu. Akhirnya ya nggak apa-apa sih, nggak pengaruh banget sama rasanya. Cuma kalau ada daunnya lebih enak lagi. Atau teman-teman mau ditambah tambahin sayur yang lain juga boleh-boleh aja. Ini kebetulan di warung nggak ada lagi, cuma ada itu ya sudah lah ya kan. Tapi tetap cantik, tetap enak kok, yummy pas. Nah, ini tuh seger banget. Oke guys, minyaknya sudah kita panasin. Mari kita masukkan tahu yang tadi kita mau bikin sambal ya guys. Nah, tahunya digoreng, dipotong-potong sajalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah tahu, lanjut kita goreng terongnya. Terongnya jangan terlalu matang ya guys, setengah matang aja karena rasanya lebih manis kalau digoreng setengah matang. Kalau gorengnya agak matang itu rasanya beda ya guys. Nih kelihatan ya kan, cantik gini. Nah, setelah matang lanjut kita goreng. Ini tuh kepala udang tadi ya guys, saya masukkan sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak, cukup untuk perasanya aja ya kan guys. Terus lanjut masukkan cabai yang sudah kita blender. Ini tuh seperti sambal bawang aja ya guys, cuma cabai dan bawang. Jangan lupa cuma cabai dan bawang, kita blendernya pakai minyak ya guys, nggak pakai air sama sekali. Nah, sudah matang tadi. Nah, kita untuk sambal terongnya jangan banyak-banyak cabenya kalau nggak suka. Ini karena memang ukuran cabenya banyak, jadi cabenya sudah kita pisahkan sebagian ya guys, sudah kita ambil.
Alhamdulillah ini dia sudah matang. Nah, kita lanjut ikan asinnya ya guys. Saya tadi rencananya mau dicampur ikan asin, tapi memang gorengnya terpisah. Cuma karena nampak tuh si kecil suka sama sambal terong dan tahunya tadi, jadi saya nggak mau kasih ikan asin karena dia nggak suka. Ujung-ujungnya kok saya jadi ituin bekas ini tadi ya. Ini bikin nasi kacak ya guys. Nasi kacak itu nggak digoreng ya guys. Ya gini. Ini dia ikan asinnya saya pisah, dan terima kasih sudah mengikuti kami dari Batam Kepulauan Riau. Sekali lagi semoga sahabat semua sukses selalu, bahagia selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.